nama saya Ayu Ovalielanda, Stambuk A25118014. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi, vitamin, dan mineral. Zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Macam zat gizi: yang pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, yang keempat mineral, yang kelima vitamin, dan yang keenam air. Nah, di sini saya akan membahas dua zat gizi, yaitu vitamin dan mineral. Hubungan antara gizi dan makanan yaitu setiap makanan mengandung zat gizi di dalamnya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, maupun mineral. Nah, makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Jenis makanan dibagi menjadi dua, yang berasal dari tumbuhan dan dari hewan. Makanan yang berasal dari tumbuhan misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sebagainya. Sementara itu makanan yang berasal dari hewan misalnya daging, susu, telur, dan sebagainya. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Ikut beberapa cara pengolahan makanan. Yang pertama, penggorengan, kedua, perebusan, ketiga, pengukusan, keempat, pemanggangan, kelima, fermentasi, keenam, pasteurisasi, ketujuh, pengeringan, kedelapan, peragian, kesembilan, pencampuran, dan yang kesepuluh, pengovenan, dan sebagainya. Pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi, vitamin, dan mineral. Nah, beberapa pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi vitamin. Yang pertama, vitamin A. Nah, vitamin A akan stabil dalam kondisi ruang hampa udara, namun akan cepat rusak ketika dipanaskan dengan adanya oksigen, terutama pada suhu tinggi. Vitamin tersebut akan rusak seluruhnya apabila dioksidasi, dehidrogenisasi. Vitamin ini juga akan lebih sensitif terhadap sinar ultraviolet dibandingkan dengan sinar pada panjang gelombang lainnya. Kemudian yang kedua, vitamin D. Nah, stabilitas vitamin D dipengaruhi pada pelarut saat vitamin tersebut dilarutkan, namun akan stabil apabila dalam bentuk kristal disimpan dalam botol gelas tidak tembus pandang. Pada umumnya vitamin D stabil terhadap panas, asam, dan oksigen. Vitamin ini akan rusak secara perlahan-lahan apabila suasana sedikit alkali, terutama dengan adanya udara dan cahaya. Kemudian yang ketiga, vitamin K. Nah, vitamin K bersifat stabil terhadap panas dan senyawa reduksi, namun sangat labil terhadap alkohol, senyawa pengoksidasi, asam kuat, dan cahaya. Berikut vitamin 12 atau kobalamin. Murni bersifat stabil terhadap pemanasan dalam larutan netral. Vitamin ini akan rusak ketika dipanaskan dalam larutan alkali atau asam dalam bentuk kasar. Misalnya dalam bahan pangan, kolin sangat alkalis dan sedikit tidak stabil dalam larutan yang mengandung oksigen. Kemudian yang terakhir, vitamin B6. Nah, kelompok vitamin B6 meliputi peridoksin, peridoksal, dan peridoxamin. Peridoksin bersifat stabil terhadap pemanasan alkali, kuat atau asam, tapi sensitif terhadap sinar, terutama sinar ultraviolet ketika berada di dalam larutan alkali. Peridoksal dan peridoxamin secara cepat akan rusak
ketika diekspos di udara, panas, dan sinar. Ketiganya sensitif terhadap sinar ultraviolet ketika berada di dalam larutan netral atau alkali. Peridoksamin dalam bahan makanan bersifat sensitif terhadap pengolahan. Kemudian pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi mineral. Garam-garam mineral tidak terpengaruh secara signifikan dengan perlakuan kimia dan fisik selama pengolahan. Dengan adanya oksigen, beberapa mineral kemungkinan teroksidasi menjadi mineral bervalensi lebih tinggi, namun tidak mempengaruhi nilai gizinya. Meskipun beberapa komponen pangan rusak dalam proses pemanggangan bahan pangan, proses tersebut tidak mempengaruhi kandungan mineral dalam bahan pangan. Sebaliknya, perlakuan panas akan sangat mempengaruhi absorpsi atau penggunaan beberapa mineral, terutama melalui pemecahan ikatan yang membuat mineral-mineral tersebut kurang dapat diabsorpsi meskipun dibutuhkan secara fisiologis. Fiber, protein, dan mineral diduga merupakan komponen utama sebagai penyusun kompleks tersebut. Beberapa mineral seperti zat besi kemungkinan akan teroksidasi selama proses pemanggangan dan akan mempengaruhi absorpsi dan nilai biologisnya. Baik, itulah pemaparan materi saya tentang pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi, vitamin, dan mineral. Terima kasih.